Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansan di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh jangan lupa bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke guys, pada hari ini kembali kita akan melakukan update lagi. Dan semalam saya nggak sempat melakukan update karena kondisi badan saya masih drop gitu ya guys, masih demam. Dan walaupun hari ini saya belum 100% fit, cuman saya ngerasa udah cukup fit lah untuk bisa membuat video lagi untuk kalian. Jadi terima kasih yang udah selalu setia menunggu video terbaru dari saya, dan terima kasih juga untuk kalian semua yang kemarin sudah mendoakan saya untuk cepat sembuh. Walaupun saya nggak bisa balas satu-satu, dan di sini saya pengen mengucapkan terima kasih untuk kalian semua yang udah doain gitu ya. So, seperti biasa, sebelum kita mulai pembahasannya, kita akan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Pada hari ini, secara global, market cap kripto berada di angka 1,79 triliun dolar atau turun sekitar 1,7%. Nah, Bitcoin sendiri berada di angka 39.800-an, Ethereum 2.700, BNB 388, XRP 0,79, Cardano 0,97, Solana 88 dolar, Avalanche 83 dolar, dan Terra Luna ada di urutan ke-10 dengan harga 49,49 dolar. So per hari ini kita melihat market rata-rata masih dalam keadaan merah, dan penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 4% gitu ya. So itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Oke, jadi tentunya berita pertama kita melakukan update ke Rusia dan Ukraina gitu ya, dimana di sini disebutkan Ukraine says 2 soldiers killed in separatist shelling. Jadi ada berita yang muncul beberapa jam terakhir itu mengatakan bahwa sudah ada 2 tentara gitu ya Ukraina yang tewas dibunuh oleh separatis pro Rusia. Ya, tentunya dengan adanya hal ini menurut saya bisa membuat ketegangan gitu ya antara Rusia dan Ukraina itu ya semakin tinggi gitu ya. Dan tentunya ini juga merupakan salah satu hal gitu yang membuat kita melihat market beberapa hari belakangan ini itu secara volume sangat kecil gitu guys. Dan 24 jam terakhir kalau kalian perhatikan volumenya itu hanya sekitar 55 miliar dolar. Dan itu salah satu angka yang jarang sekali kita lihat gitu. Dan 1-2 hari terakhir ini ya memang karena kita juga berada di weekend gitu ya, memang secara historis weekend itu memang volume tidak terlalu besar, tapi karena memang juga ada beberapa kasus seperti salah satunya Rusia dan Ukraina yang membuat para investor sekarang kemungkinan gitu ya masih berada di sidelines, lebih memilih untuk wait and see terlebih dahulu, melihat keadaannya seperti apa, dan lebih memilih untuk memegang stablecoin atau mungkin cash terlebih dahulu. Jadi dengan adanya hal itu yang membuat ya volume kita sangat amat rendah gitu ya. Dan tentunya dengan volume yang rendah seperti ini sebenarnya itu tidak terlalu ideal bagi kalian-kalian yang merupakan traders gitu. Karena kalau misalnya volumenya kecil ya otomatis kita hanya mendapati market dalam keadaan sideways gitu ya. Ya mudah-mudahan kita tidak mendapati eskalasi yang lebih tinggi ya daripada ini. Karena kalau misalnya nih benar-benar terjadi Rusia dan Ukraina itu perang gitu ya, benar-benar terjadi perang, dan apalagi melebar kemana-mana alias US juga ikutan masuk, NATO juga ikutan masuk, dan lain sebagainya, maka tentunya ini akan bisa menjadi perang dunia, bukan lagi Rusia dan Ukraina, tapi menjadi perang dunia. Dan tentunya dengan adanya hal tersebut, kita akan melihat market kembali down gitu ya, baik itu di pasar saham, mau kripto, kemungkinan kita akan melihat sell off gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan tidak terjadi, cuman ya kalau misalnya per hari ini kita melihat ketegangannya justru semakin tinggi gitu ya. Mudah-mudahan ada jalan keluar terbaik lah. Oke. So itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, kita mungkin melebar sedikit ke arah data on-chain. Dan di sini kita bisa melihat ada sebuah data on-chain yang menghitung gitu ya, total Bitcoin yang tidak digerakkan sama sekali. Oke, alias di hold. Kalau misalnya diperhatikan, maka di sini dikatakan 60% of Bitcoin stays unspent for at least 1 year. Alias sampai hari ini kita melihat ada kurang lebih 60% dari total Bitcoin supply yang di hold oleh pemegang jangka panjang dan sudah tidak pernah diapa-apakan lagi selama lebih dari setahun. Gitu ya, sudah di atas 60% guys.
Oke. Jadi itu tentunya adalah berita baik yang dalam artian adalah bahwa, walaupun kita melihat, berbagai sentimen negatif yang muncul beberapa minggu belakangan soal The Fed lah gitu kan yang, akan lebih hawkish alias mereka akan, lebih agresif gitu ya dalam kebijakan, moneterinya, kemudian juga tentunya, ketegangan antara Rusia dan Ukraina yang, berpotensi memicu perang dunia dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari segi data on chain, per hari ini para pemegang jangka panjang itu sepertinya belum pengen untuk menjual gitu ya, malah mereka terus melakukan akumulasi. Nah, ini juga ada satu tweet yang menurut saya cukup menarik gitu ya, dari Alistair Milne. Dia mengatakan, "There have been only two occasions where 1 year plus holding of Bitcoin has been higher, currently 61%. Early 2016, price 380 to 450 range. Mid 2020, price 9,000. Both times were during a prolonged consolidation before a huge bull move." Dia mengatakan bahwa kita sebelumnya juga pernah mendapati hal seperti ini terjadi, di mana kita melihat data on-chain ini menunjukkan bahwa ada lebih dari 60% orang-orang yang hold di atas setahun gitu ya. Dan itu terjadi di awal 2016 ketika Bitcoin masih di harga 380 sampai 450 dan pertengahan 2020 di mana harga Bitcoin ketika itu $9.000. Dan kedua kali di sini di 2016 dan pertengahan 2020 itu adalah ketika kita mendapati konsolidasi panjang sebelum kita mendapati bull rally yang cukup masif gitu ya. Jadi itu adalah menurut Alistair Milne. Jadi ya mudah-mudahan gitu ya guys ya, hal ini juga terulang di mana sebelumnya kita juga pernah 2 kali melihat hal seperti ini terjadi di mana di atas 60% orang-orang hold di atas tahun dan biasanya itu terjadi ketika kita mendapati semacam konsolidasi atau, orang sebutnya mungkin reaccumulation phase dan kemudian biasanya tidak lama kemudian mungkin beberapa bulan atau, setahun kemudian kita mendapati ada, bull rally lagi ke atas. Tetapi itu secara historis gitu guys ya. Dan mudah-mudahan itu juga bisa kembali terjadi sekarang. Jadi, itu adalah dari segi data on-chain dan tidak hanya itu, kita juga mendapati ada data on-chain lainnya tentunya dari Bitcoin Exchange Reserve atau, stok Bitcoin yang berada di exchange. Jadi sampai hari ini guys, kita masih belum melihat adanya terjadi reversal, dari segi Bitcoin All Exchange Reserve, di mana sampai hari ini pun kita masih melihat stok Bitcoin yang berada di exchange itu terus-menerus tergerus gitu ya. Kita belum melihat ada orang-orang yang mulai start untuk memasukkan Bitcoin-nya ke exchange dan biasanya kalau itu terjadi, maka itu biasanya untuk dijual gitu guys ya. Kalau misalnya kita memasukkan Bitcoin kita ke exchange ya, kalau tidak untuk dijual, ya kemungkinan di-convert untuk altcoin, tapi kemungkinan besar untuk dijual gitu ya. Jadi sampai hari ini pun dari segi data on-chain, sebenarnya kita masih melihat keadaannya masih cukup positif gitu ya. Dan berikutnya tentunya ini tidak mengherankan ya, sampai hari ini kita melihat keadaan Fear and Greed Index-nya itu dalam keadaan fear dan kita berada di penghujung extreme fear gitu ya. Kalau 25 itu kita udah berada di extreme fear, sekarang kita berada di 27. Jadi kalau misalnya kita hari ini atau besok mendapati lagi sell off lanjutan, ya bisa jadi kita akan kembali masuk ke dalam fase extreme fear. Jadi dari last month sampai sekarang ya kurang lebih kita hanya bermain di area extreme fear dan fear lah gitu ya. Dan ya itu hanya update aja untuk kalian. Sekarang kita masuk dulu ke chartnya Bitcoin. Nah di sini kita bisa melihat bahwa memang volume 1-2 hari ini sangat amat kecil gitu guys ya, sehingga kita hanya melihat sideways movement di sini. Dan sepertinya Bitcoin ini sangat struggling gitu guys, atau sangat kesusahan gitu untuk mempertahankan support area 40.000 di sini. Walaupun kita udah berada sedikit di bawah area 40.000, tetapi saya masih ngerasa kita masih tertahan di sekitaran area tersebut gitu ya. Dan kalau misalnya kita tidak mampu bertahan di sekitaran area ini, maka next area target supportnya harusnya berada di sekitaran area 37.000. Dan kalau misalnya ini juga tidak mampu menahan Bitcoin, menurut saya itu adalah bad news gitu ya, atau berita buruk. Karena menurut saya kalau misalnya ini tidak mampu menahan Bitcoin, maka kemungkinan besar kita akan kembali at least nge-retest area low di sini dan bahkan bisa menembus lagi ke bawahnya dan menuju ke next area major support yang harusnya berada di sekitaran area 30.000. Jadi tentunya itu adalah hal yang tidak pengen kita lihat. Dan tentunya kalau kita lihat dari segi short term time frame, ya kalau kita maksa gitu ya sebagai short term trader, ya mungkin kalian bisa menemukan adanya pattern gitu ya.
mungkin kalian bisa sebut sebagai symmetrical triangle. Oke, yang sekarang juga kita udah breakdown gitu. Dan sekali lagi guys, dalam keadaan volume yang kecil banget seperti ini, tentunya akan sangat rentan akan adanya manipulasi gitu ya. Jadi kalaupun misalnya kita menemukan pattern seperti ini, tidak akan mengherankan bagi saya kalau kita hanya akan mendapati pergerakan yang zigzag seperti ini. Oke, karena per hari ini pun kita masih melihat market ya, rata-rata masih dalam keadaan sideways gitu ya, volumenya juga kecil. Jadi menurut saya nggak worth it gitu bagi kalian-kalian yang merupakan short term trader untuk start masuk ke market sekarang, kecuali kalau misalnya kalian merupakan swing trader gitu ya, mungkin kalian bisa cari-cari setup. Tapi kalau misalnya kalian merupakan short term trader, ya kemungkinan kalian harus terlebih dahulu menunggu, karena dengan keadaan market yang volumenya kecil seperti ini, yang menurut saya tidak akan worth it untuk kalian analisa gitu ya, karena biasanya walaupun ada pattern yang tercipta ketika volumenya kecil, itu biasanya akan rentan dengan fake out gitu ya. Jadi saya tidak sarankan bagi kalian yang short term trader untuk masuk ke market sekarang. Dan kalau misalnya gitu ya, kita mampu mendapati sebuah impulsive move ke atas, tadi kan udah senario bearish ya gitu guys ya, dimana kalau kita tidak mampu bertahan di sekitaran area di sini, maka next targetnya harusnya akan ada di sekitaran 37.000. Dan kalau ini juga tidak mampu menahan, maka kemungkinan besar kita akan kembali revisit ke sekitaran area di sini, atau bahkan kita bisa menuju ke next area major support di 30 ribuan. Tapi kalau untuk senario bullishnya adalah tentunya kita perlu beberapa konfirmasi gitu. Pertama tentunya at least kita harus mampu dulu untuk break dari trendline di sini minimal gitu ya. Kemudian kita harus melihat ada peningkatan secara volume. Oke, peningkatan secara volume. Kemudian kita akan harus mendapati semacam pattern continuation, bullish continuation. Baru dari sini kita mungkin baru bisa lebih confidence mengatakan bahwa sepertinya kita bisa mendapati bounce di sekitaran sini. Oke, karena kita mendapatkan ada beberapa indikasi bahwa para bull udah start masuk lagi. Tapi kalau kita tidak mendapatkan hal tersebut, alias kita hanya misalnya mendapati salah satu dari hal tersebut, misalnya kita hanya breakout tapi tidak disertai dengan volume, tidak disertai dengan bullish continuation pattern, maka dari kalau misalnya itu yang terjadi, saya mungkin akan lebih memilih wait and see terlebih dahulu gitu ya. Kenapa? Ya karena kita melihat kondisi makro yang masih simpang siur gitu ya, masih di mana-mana sentimennya terlihat cukup negatif. Jadi menurut saya lebih bijak bagi kita untuk sekarang lebih berhati-hati lah dalam mencari setup, karena kita tidak tahu nih guys, kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya gitu. Karena bisa jadi gitu ya, tiba-tiba aja gitu, misalnya perang dari Rusia dan Ukraina tiba-tiba pecah ya, kita tidak tahu gitu guys ya. Dan hal itu bisa akan membuat market kembali sell off. So itu aja sih guys untuk hari ini, saya rasa tidak banyak juga yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai, semoga bermanfaat video hari ini, dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye bye.